Panggilan resep atas nama Ibu Senja. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Mbak. Selamat siang, Ibu Senja. Perkenalkan saya Aldia ya, Bu. Saya apoteker yang sedang bertugas di apotek ini. Untuk resepnya atas nama Ibu Senja usia 34 tahun ya. Alamatnya di mana ya, Bu? Jalan Kaliurang KM 14,5, Mbak. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan obat yang diresepkan untuk mengoptimalkan terapi Ibu. Apa Ibu bersedia jika saya meminta waktu sekitar 5-10 menit untuk menjelaskan Ibu? Oh iya, bisa, Mbak. Terima kasih Ibu. Ibu diresepkan obat Nystatin tablet vaginal oleh dokter. Keluhan yang Ibu Senja rasakan seperti apa ya, Bu? Sudah 3 hari ini, tiap buang air kecil rasanya gatal dan nyeri. Terus ada keputihan juga, Mbak. Oh, begitu. Apa Ibu pernah menggunakan obat ini sebelumnya, Bu? Belum, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Apa yang dikatakan dokter tentang obat yang diresepkan ini, Bu? Ya, itu obat untuk mengatasi infeksi jamur katanya, Mbak. Baik, Bu. Apa dokter menjelaskan tentang cara pakai obat ini, Bu? Tadi beliau bilang obatnya dimasukkan ke vagina, begitu, Mbak. Oh, begitu. Kemudian, harapan setelah minum obat ini bagaimana kata dokter, Bu? Ya, nanti tidak gatal dan nyeri lagi kalau rutin menggunakan obatnya, Mbak. Baik Ibu, jika demikian, saya akan menginformasikan beberapa hal terkait dengan obat yang akan Ibu Senja gunakan ya Bu ya. Ini obatnya sudah saya siapkan sesuai dengan resep, yaitu Nystatin 100.000 IU. Bentuk sediaannya tablet vaginal. Nah, manfaat dari obat ini adalah untuk mengobati infeksi jamur pada vagina, termasuk mengatasi keluhan-keluhan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Aturan pakai obat 1 kali sehari, malam hari, sebelum tidur selama 2 minggu ya Bu. Untuk cara pakai obatnya seperti ini ya Bu. Mula-mula bersihkan area vagina dengan sabun dan air, lalu keringkan dengan handuk bersih. Sebelum obat digunakan, tangan dicuci terlebih dahulu, lalu buka kemasan obat. Ketiga, basahi setengah bagian obat dengan sedikit air. Saat memasukkan bagian ujung lancip obat ke dalam vagina, ada 3 teknik yang bisa digunakan. Teknik pertama, berdiri dengan posisi kaki terbuka dan salah satu lutut ditekuk. Teknik kedua, duduk dengan satu tangan menopang berat tubuh dan satu tangan lagi memegang tablet vaginal. Kedua kaki ditekuk dengan posisi terbuka. Teknik yang terakhir, berbaring dengan posisi telentang dengan lutut ditekuk dan kaki agak terpisah. Posisi ini lebih dianjurkan karena berbaring akan mencegah obat keluar dari vagina. Kelima, dorong pangkal obat secara perlahan hingga semua obat masuk ke dalam vagina. Keenam, rapatkan kedua kaki dan tetap berdiri atau duduk atau berbaring selama 5 menit untuk mencegah obat keluar dari vagina. Terakhir, cuci tangan kembali dan simpan obat pada dinding kulkas. Nah, efek samping obat yang mungkin terjadi adalah reaksi hipersensitivitas atau alergi dan iritasi. Reaksi ini bisa bersifat ringan ataupun berat, Ibu. Untuk gejala yang dapat timbul, yaitu terbentuknya lesi atau kelainan kulit, munculnya ruam atau kemerahan yang disertai dengan peradangan, rasa gatal yang mengganggu, ataupun rasa terbakar pada bagian dalam atau luar vagina. Segera konsultasikan ke dokter jika gejala tersebut mengganggu aktivitas ya Bu ya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua orang mengalami efek samping obat. Untuk penyimpanannya, obat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, tapi bukan di bagian freezer ya Bu, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oh iya, Mbak, baik.
Iya Ibu, jadi supaya Ibu lekas sembuh, obatnya harus rutin digunakan selama 2 minggu ya Bu Senja. Nah, kami sudah menyiapkan catatan khusus untuk pasien yang baru pertama kali menggunakan tablet vaginal nystatin. Jadi, untuk menunjang efektivitas terapi, Ibu Senja upayakan untuk selalu, yang pertama, memperhatikan personal hygiene dengan menjaga kebersihan vagina. Kedua, membasuh daerah kewanitaan dengan cara yang benar, yaitu dari depan ke belakang setiap kali buang air kecil ataupun buang air besar, untuk menghindari penyebaran kotoran dan juga kuman dari rektum ke dalam vagina. Ketiga, menghindari penggunaan sabun atau cairan pembersih vagina secara berlebihan, karena dapat menghilangkan bakteri baik yang melindungi vagina. Keempat, menggunakan sabun dengan formulasi ringan tanpa pewangi dan hanya gunakan pada bagian luar daerah kewanitaan. Kelima, rutin mengganti pakaian dalam untuk mencegah agar area vagina tidak lembab. Keenam, gunakan pakaian dalam yang nyaman atau tidak terlalu ketat, terbuat dari katun, sebab bahan sintetis seperti nilon sulit menyerap keringat. Ketujuh, ganti pembalut secara rutin saat menstruasi setiap 4-6 jam sekali agar tetap higienis dan penyerapannya optimal. Kedelapan, jangan menggaruk daerah kewanitaan saat terasa gatal karena dapat menambah iritasi dan berisiko menimbulkan luka. Bila gatal terasa mengganggu, basuh area sekitar vagina dengan air bersih dan keringkan. Kesembilan, hindari penggunaan panty liner dan sabun pembersih kewanitaan tanpa anjuran dokter. Kesepuluh, hindari hubungan seksual untuk sementara waktu hingga dinyatakan sembuh oleh dokter. Sebab risiko penularan akan meningkat karena penyebarannya dapat melalui organ genital. Apabila tidak memungkinkan, gunakan pengaman atau kondom ketika berhubungan. Kesebelas, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan terakhir, segera konsultasikan ke dokter jika infeksi tidak sembuh selama 2 minggu atau jika muncul tanda dan gejala dari efek samping obat. Seperti itu ya Bu ya. Untuk memastikan bahwa informasi yang saya sampaikan sudah Ibu Senja pahami, apa Ibu bisa mengulangi informasi yang sudah saya berikan, Ibu? Oh iya, bisa Mbak. Nah, betul sekali Ibu, sudah benar informasi yang Ibu Senja sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan Ibu Senja? Begini Mbak, apa memungkinkan jika saya meminta bantuan anggota keluarga ketika obatnya akan digunakan? Tentu bisa Ibu. Jika Ibu Senja merasa kesulitan, silakan meminta bantuan kepada anggota keluarga ya Bu ya. Untuk teknik penggunaannya tetap sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Ibu. Oh iya Mbak, baik. Apa ada lagi yang ingin Ibu Senja tanyakan Bu? Jika saya menstruasi, apa obatnya tetap digunakan Mbak? Dan jika kondisi saya sudah membaik dalam seminggu, boleh tidak obatnya saya hentikan? Obat tetap rutin digunakan selama 2 minggu ya Bu Senja. Meskipun Ibu Senja merasa kondisinya sudah membaik, obat tetap rutin digunakan. Nah, ketika Ibu sedang menstruasi, disarankan penggunaannya saat malam hari, saat aktivitas Ibu minimal, atau sebelum tidur seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan obat keluar ketika digunakan, karena adanya dorongan dari darah pada saat menstruasi. Oh iya Mbak, baik. Baik, kalau begitu Ibu, ini saya berikan nomor telepon apotik jika ada hal yang ingin Ibu tanyakan selama obat digunakan ya Bu ya. Oh iya, apa Ibu bersedia untuk saya hubungi sebagai bentuk pemantauan terapi obatnya Ibu? Oh iya Mbak, ini nomornya. Baik Ibu Senja, ini obatnya ya Bu. Terima kasih, semoga Ibu lekas sembuh ya. Terima kasih Mbak.